Hijau dalam Peta. Nah, dalam pameran tahun ini Museum Sono Bedoyo mencoba mengangkat bagaimana mengkonstruksi perempuan yang mana perempuan yang dirasa lemah, namun dia sebenarnya adalah sosok yang kuat, yang mana dalam pameran ini kita bagi menjadi beberapa ruangan ya. Iya, ada sekitar 7 ruangan. Iya, benar sekali. Ruangan pertama itu berkisah tentang konstruksi kesuburan, sejarah konstruksi kesuburan. Jadi di mana sosok perempuan itu memang identik lekat dengan kesuburan, yang kemudian menimbulkan adanya konsep-konsep dewi-dewi kesuburan. Iya. Kemudian juga ada patung Brayut itu, terus ada patung Brayut juga yang menggambarkan bagaimana perjuangan seorang ibu dalam membesarkan anaknya, yang diceritakan Brayut itu punya anak yang sangat banyak dengan berbagai karakter dan sifat-sifatnya. Iya, benar sekali. Kemudian masuk di ruangan kedua ini kita membawakan beberapa koleksi seperti wayang setanan. Wayang setanan ini adalah tokoh-tokoh perempuan yang dalam sebuah mitologi memang digambarkan sebagai seorang ibu yang mungkin gagal mungkin dalam menjadi seorang ibu ya, tetapi bagaimanapun sosok-sosok ini perlu kita kita petik pelajaran bagaimana mereka sebenarnya telah berjuang atau dalam hidupnya itu membesarkan anaknya. Jadi tokoh-tokoh seperti Wewe, kemudian ada apa lagi Mbak? Wewe, Putri, terus Genderuwo putih itu seperti itu. Kemudian masuk apa lagi Mbak? Ada kisah tentang Dewi Anjani juga sebenarnya. Oh iya, jadi Dewi Anjani ini adalah salah satu mitologi di pewayangan juga, yang mana dia sebagai sosok yang memiliki rupa seperti kera karena mendapat kutukan dari para dewata. Namun dari sosoknya tersebut, bagaimanapun sang Dewi Anjani juga telah melahirkan sosok Hanuman. Iya, ternyata dia adalah seorang kesatria ya Mbak, ya kesatria yang ceritanya membumi dari cerita Mahabharata hingga Ramayana. Kemudian masuk di ruangan ketiga, kita membicarakan tentang mitologi, tentang wuku yang dan kosmologi. Ya, jadi wuku ini adalah bagaimana konsep perempuan itu ternyata sudah membumi dan ada kultur atau hubungannya dengan jagat besar dan jagat kecil. Kita kenal dengan cerita tentang Nyi Roro Kidul ya. Bagaimana Nyi Roro Kidul itu adalah pasangan spiritual para raja dan merupakan untuk penanda hegemoni sebenarnya pada saat itu. Ya, kemudian diwakilkan juga oleh Patung Bedoyo. Patung Bedoyo. Patung Bedoyo itu adalah representasi dari Kanjeng Ratu Kidul itu, yang mana representasi itu merujuk kepada tari Bedoyo yang terkenal di keraton itu. Jadi itu adalah tari induk keraton yang dimainkan oleh 7 penari induk utama yang sudah dipilih Mbak. Jadi nggak semuanya penari bisa menarikan tari Bedoyo itu. Dan juga ada naskah Paukon Mbak. Jadi di Paukon itu adalah naskah yang mana bayi yang dilahirkan itu memuat karakter atau sifat-sifat yang dititisi oleh anak Prabu Watugunung dan Dewi Sinta. Ada berapa jenis kalau boleh tahu? Ada jenisnya, ada 32 wuku, dimulai dari wuku Sinta dan diakhiri dengan wuku Prabu Watugunung. Terus kita lanjut ke ruang keempat, kita akan membicarakan tentang gender dan seksualitas. Bagaimana perempuan dipandang dari segi gender dan seksualitas yang sebenarnya harusnya tidak ada perbedaan, tapi konstruksi di masyarakat rupanya membuat itu menjadi sesuatu yang berbeda ya Mbak ya. Iya, khususnya adalah reproduksi dari lukisan Kamasan sendiri, yang mana memang dahulu memang yang banyak memproduksi adalah kaum laki-laki ya. Tapi untuk sekarang kemudian masa sudah berubah dan kaum perempuan pun juga ikut memproduksinya ya. Iya, coba dijelaskan oleh Mbak salah satu kurator juga yang di sini, Mbak Citra Sasmita, yang kemudian juga bisa bekerjasama dengan museum dengan menampilkan 2 lukisannya dengan 2 lukisan Kamasan. Betul sekali. Kemudian lanjut ke ruang selanjutnya, kita ada punya ruangan interaktif.
tentang bilik mengintip. Iya, Wah, bilik itu mengintip. ruangan yang paling seru karena pengunjung baik yang anak-anak maupun yang dewasa bisa melakukan interaktif di situ. Namun memang dibagi batas usianya. Seperti itu. Jadi kita dalam ruangan itu kita konsepsikan mengenai tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Iya, Iya. gimana Ken Dedes dianggap sebagai Iya. seorang yang Sangat Iya. cantik, luar biasa dan direpresentasikan seperti istilahnya perempuan yang idola indah Iya. seperti itu. Iya. Dan jika diintip melalui bilik mengintip itu pengunjung bisa melihat lukisan kamasan. Iya, ada beberapa Ada cuplikan fragmen ya. Cukup menarik, nanti berkunjung aja yang di ruangan Iya. kelima itu ya. Dan Bikin penasaran. disebut bilik mengintip, mungkin bisa Iya. dicek di ruangan kelima itu apa yang membuat kami menamakannya Bilik mengintip. Oke. Terus lanjut ke ruangan selanjutnya, ruangan apa itu? Ruangan itu tentang busana, busana, in ya. fashion with us. Iya, betul sekali. Kalau saya mungkin akan menjelaskan tentang di situ ada salah satu wayang Srikandi yang mana dia menggunakan baju prajurit. Jadi Srikandi itu adalah ternyata tidak hanya dilihat sebagai sosok yang lemah lembut, tetapi sosok Srikandi ini adalah sosok yang ternyata dia merupakan pemimpin perang. Bahkan dia ketika perang Mahabharata pun dia menjadi pemimpin dan kemudian bisa menyelesaikan perang tersebut dan bisa menghunus atau membuat kematian dari Bhisma seperti itu. Luar biasa. Secara umum sih sebenarnya ruangan itu menceritakan bagaimana busana dan berdandan itu tidak hanya untuk memuaskan orang lain, tapi sebenarnya sebagai bentuk identitas diri, identitas perempuan waktu itu. Perempuan ada kebaya, juga yang koleksi kebaya yang merepresentasikan bagaimana pengabaran Putin di era-era masa Orde Baru, pengabaran selalu menggunakan buku baru. Iya. Kebetulan di ruang itu kita juga kerjasama dengan museum apa? Dan ada patremnya Bukti. Iya, seperti itu. Dan kita juga ada kerjasama dengan Museum Pembawa Sitok Semarang mengenai batik-batik yang dulunya banyak diprakarsai oleh perempuan, pengusaha-pengusaha batik perempuan seperti batik saudagar dan batik pesisiran. Oke. Lalu lanjut di ruangan selanjutnya terakhir ya? Iya, ada satu sebelum ruangan terakhir. Oh, masih ada satu. Iya, bagaimana peran perempuan, peran ibu dalam dunia politik, dalam kancah-kancah politik. Oh Ya, seperti kita tahu ada di era Majapahit. Sebelum di era Majapahit ada Pramodawardhani di mana berhasil menjadi salah satu tokoh yang luar biasa yang luar biasa, di mana dia salah satu tokoh yang berhasil ya Hindu dan Buddha masyarakatnya hidup berdampingan karena salah satu usahanya Pramodawardhani. Iya. Di ruangan terakhir ada ruangan yang menjelaskan tentang dokumenter. Jadi kita mencoba untuk membuka suara atau pendapat para ibu dengan berbagai profesi ya, Mbak. Iya, dari profesi. Kemudian mereka bisa mencurahkan keluh kesahnya, kemudian bagaimana pendapatnya dengan paradigma ibu hari ini seperti apa, sosok ibu, perjuangan sosok ibu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa untuk datang ke Museum Sono Budoyo yang kebetulan museum ini pameran Abhinaya Karya ini sampai tanggal berapa, Mbak? 28 Juli. Iya. Ya. Semoga pameran yang diselenggarakan oleh Museum Sono Budoyo ini yang bertajuk Kamana Padma, Laga Dalam Hening, Pijak Dalam Petak ini dapat mengapresiasi generasi muda untuk lebih menghargai sosok perempuan ya, sosok perempuan, sosok ibu. Kemudian selain bisa menghargai dan menghargai sosok ibu, kaum generasi muda juga bisa melihat berbagai koleksi yang ada di Museum Sono Budoyo dan museum-museum lain yang bekerja sama juga. Dan semoga pameran ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih.
menurut saya sangat luar biasa sekali kita sudah mau dikerjakan program kesimpulan program yang diberikan oleh satuan kita untuk aktif kualitas